warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahla Rizka, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Ilmu apakah itu? Yaitu ilmu Asbabun Nuzul. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Barang siapa yang membacanya maka akan bernilai ibadah. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mukjizat tersebut menjadi mukjizat terbesar. Karena apa? Karena Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang tidak satu-satunya kitab suci yang tidak lekang oleh zaman. Dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat muslim, dan tidak jarang Al-Quran menjadi wasilah atau perantara datangnya hidayah bagi segenap umat manusia. Dalam menyampaikan pesan kewahyuan, Allah menggunakan berbagai macam gaya. Diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui proses yang melatar belakangnya. Dalam ulumul Quran, ilmu ini disebut sebagai asbabun nuzul. Definisi asbabun nuzul itu sendiri, yakni berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni asbabun yang merupakan bentuk jamak dari kata sababun yang berarti sebab, dan kata an-nuzul yang bermakna turun. Secara terminologi, asbabun nuzul berarti sebab-sebab yang mengiringi turunnya ayat Al-Quran, karena adanya suatu peristiwa yang melatar belakanginya, atau suatu keadaan yang membutuhkan penjelasan, atau suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Jika ditinjau dari pengelompokan ayat berdasarkan asbabun nuzul, maka kita akan menemukan dua pengelompokan, yakni ada ayat sababi dan ada ayat ibtida'i. Ayat sababi merupakan istilah untuk ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul, yakni dari 6.234 ayat terdapat 715 ayat atau sekitar 11,46% yang hanya memiliki asbabun nuzul, sedangkan sisanya disebut sebagai ayat ibtida'i, yakni ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat Al-Quran ada kalanya dikarenakan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, karena ada peristiwa yang melatar belakanginya, seperti contoh firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119 bunyi, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Ayat ini turun untuk menjadi penjelas bahwa barang siapa yang menghadap dan dia dalam kondisi tidak mengetahui kemana arah kiblat, dikarenakan tidak atau sebagainya, maka jika dia menghadap ke arah manapun dengan niat ingin mengharap ridha Allah, maka sesungguhnya Allah meridhoi. Kemudian sebab kedua diturunkannya ayat Al-Quran, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi, seperti contoh Quran surah Al-Kahfi ayat 83 yang berbunyi, yas'alunaka 'anil qarnain sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ayat ini turun untuk menjawab persoalan orang-orang Yahudi tentang Zulkarnain kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, yaitu untuk memberi teguran, memperbaiki keadaan, atau memberi tindakan kepada individu maupun kelompok tertentu. Seperti contohnya dalam Quran surah An-Nur ayat 11 yang berbunyi, innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Ayat ini turun yakni untuk membersihkan nama Ummul Mukminin, yakni Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan fitnahnya, yakni pada peristiwa itu. Kemudian ada ciri-ciri sejarah mikro yang dapat kita lihat. Yang pertama akan pembahasannya yang terbatas. Ini hanya dalam ruang lingkup yang kecil, biasanya hanya memengaruhi terhadap individu maupun kelompok yang tidak besar. Kemudian yang kedua, turunnya ayat ini
sebagai respon langsung terhadap pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi atau untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masa itu. Jika kita membahas asbabun nuzul dalam konteks sejarah, maka kita akan menemukan dua pembagian kelompok, yakni ada aspek sejarah mikro dan aspek sejarah makro. Namun apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama ada sejarah mikro, yakni yang merujuk kepada peristiwa maupun interaksi yang mencakup kondisi yang spesifik baik dari individual maupun kelompok yang kecil yang terjadi di sekitar Nabi sehingga memengaruhi ayat yang turun ketika itu. Dapat kita ambil contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat ini turun sebagai respon terhadap pertanyaan para sahabat mengenai bulan Sabit. Fokusnya sejarah mikro ini hanya terhadap individu maupun kelompok yang kecil. Dengan mengetahui konteks sejarah mikro ini mengajarkan kita bahwa meskipun ayat-ayat yang turun untuk kasus-kasus yang kecil, namun ayat-ayat ini mengandung nilai yang universal. Kemudian keterbatasan konteks sejarah mikro ini ialah untuk ayat-ayat yang turun untuk kasus yang kecil sulit dipahami kecuali dengan adanya pengetahuan akan sejarah tersebut. Kemudian pembagian yang kedua ada konteks sejarah makro. Dalam konteks sejarah makro ini mengkaji bagaimana ayat-ayat Al-Quran berinteraksi dalam dinamika sosial, politik maupun ekonomi dalam skala yang lebih luas. Kemudian contohnya dapat kita ambil dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة Fahal antum muntahun. Larangan meminum khamar ini merupakan bagian dari reformasi sosial besar dalam masyarakat Arab, di mana mereka sebelumnya sangat berkegantungan dalam mengkonsumsi minuman keras ini. Adapun ciri-ciri sejarah makro dapat kita lihat. Yang pertama, ini terkait akan perubahan maupun tantangan yang berskala besar yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua melibatkan seluruh umat Islam. Dan yang terakhir, ayat-ayat yang turun ini mengatur aspek fundamental seperti aspek sosial, politik maupun ekonomi. Kelebihan sejarah makro ini dapat kita lihat yang pertama adalah memberikan panduan untuk perubahan berskala besar yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, memperkuat solidaritas maupun identitas umat Islam. Adapun keterbatasannya ialah dibutuhkan pengkajian lebih mendalam terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik pada masa itu untuk memahami implikasi ayat sepenuhnya. Tentang asbabun nuzul ini tidak hanya membantu kita untuk memahami konteks spesifik ayat saja, tetapi juga memberikan panduan praktis yang relevan
dalam berbagai situasi, baik dalam skala yang kecil yang biasa kita sebut mikro maupun dalam skala yang besar yang disebut makro. Dengan memahami kedua konteks ini, kita dapat memahami makna ayat Al-Quran yang ingin disampaikan secara mendalam. Kemudian juga kita dapat melihat bagaimana wahyu ilahi dapat membimbing manusia dalam segala situasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang salah dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.